Hai investor, di video kali ini kita akan bahas mengenai salah satu emiten batubara yaitu INDI. Sebelumnya kita mau info lagi ya bahwa channel ini bukan channel rekomendasi saham, tapi channel bedah emiten yang ngebahas mengenai emiten, kinerja emiten, update news, dividen, valuasi saham. Emiten yang kita bahas nggak berarti kita rekomendasikan buy ya. Nah, kalau untuk strategi dan timing buy, sell, ataupun hold, mungkin teman-teman bisa melengkapi dengan mencari tahu di channel-channel yang spesialis ke technical analysis. Tujuan dari channel ini adalah agar kita, para investor, paham mengenai emiten apa yang kita akan invest dan paham prospek maupun risiko bisnisnya. Beberapa bulan terakhir ini harga batubara naik tinggi sampai mencapai 171,3. Dan kalau di Indonesia itu ada harga batubara acuan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, itu harga batubaranya di harga 130,99. Memang selalu ada gap ya. Jadi biasanya harga batubara acuan di Indonesia itu lebih rendah daripada Newcastle. Nah, kita lihat mengenai emiten yang kita akan bahas hari ini yaitu INDI. Nah, INDI ini dia punya beberapa lini bisnis ya. Jadi ada sumber daya energi, di situ ada Kideko, Indika, Mutu. Ini INDI ini merupakan produsen batubara terbesar ketiga di Indonesia melalui anak usahanya yaitu Kideko. Kemudian produksi dan eksplorasi batubara oleh Mutu, juga ada coal trading. Nah, kemudian selain di bidang batubara, mereka juga ada jasa energi, itu ada Petrosi dan Tripatra, kemudian mereka juga ada infrastruktur, itu ada MBSS yang spesialis perkapalan, kemudian ada Interport yang mengurus mengenai logistik dan pelabuhan, serta ada Cirebon Power. Kemudian mereka juga ada portofolio lainnya, itu seperti Nusantara, itu yang tambang emas, kemudian ada pengembangan proyek energi terbarukan dan teknologi digital. Nah, ini adalah operasi bisnis secara overall. Jadi ada Kideko di batubara, kemudian ada Nusantara di tambang emas, mereka juga ada penyedia teknologi digital, ada panel tata surya, pembangkit listrik, kemudian mereka juga ada Indika Multi Property, mereka juga ada Petrosi, itu kontraktor dan juga engineering ya. Kemudian mereka ada Tripatra di rekayasa pemberdayaan konstruksi, dan ada Interport, itu di manajemen pelabuhan tangki. Kemudian ada MBSS, ini adalah di bidang pelayaran. Nah, tapi khusus untuk MBSS ini, itu sudah dilakukan divestasi. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Indika Energi melakukan divestasi 51% saham MBSS, yaitu dengan melakukan penjualan saham MBSS kepada GAA. Nah, besarnya nilai penjualan adalah 81 juta US dollar. Nah, si Indika ini kan punya 51% saham MBSS, sehingga nantinya dia akan memperoleh uang sebesar 41.310.000 US dollar. Disebutkan bahwa Indika melakukan penjualan ini karena Indika ingin mengejar target 50% pendapatan dari sektor non batubara pada tahun 2025. Jadi Indika ini kan berencana untuk mendiversifikasi bisnisnya. Jadi nggak benar-benar dikuasai mayoritas batubara, tapi dia juga mau porsi non batubaranya bisa mencapai 50%. Pertanyaannya menguntungkan nggak ya? Nah, kalau kita hitung nih, nilai investasi pada anak usaha itu kan sama dengan nilai buku anak usaha ditambahkan dengan goodwill. Nah, nilai bukunya itu dulu adalah 144,9 juta US dollar. Kalau porsinya si Indi kan 51%. Berarti porsi Indi adalah 73,9 juta US dollar. Kemudian untuk goodwill-nya itu kan besarnya 33,73 US dollar dikali 51%. Jadi dapatnya 17,2 juta US dollar. Nah, dengan demikian berarti kan total nilai investasinya adalah 91,1 juta US dollar. Nah, kemudian si Indi ini akan menerima pembayaran. Nah, pembayaran yang akan diterima itu besarnya adalah 51% dikali 81 juta. Jadi 41,3 juta US dollar. Dengan demikian, si Indi ini artinya dia sebenarnya total investasinya dulu adalah 91,1 juta US dollar, tapi dia hanya menerima uang sebesar 41,3 US dollar gitu. Jadi sampai di sini pun dia rugi 49,793 US dollar. Tapi dalam jangka panjang, penjualan atau divestasi dari MBSS ini adalah bagus. Kenapa? Karena akan mengurangi exposure batubara. Kemudian juga nanti akan memperbaiki kinerja jangka panjang dari si konsolidasian grup ya.
Kemudian yang berikutnya adalah update mengenai dia berencana untuk melakukan diversifikasi. Jadi kalau kita lihat proporsi pendapatan dari Indi ini, itu 65,1% itu kan dari Kideko. Nah, Kideko ini adalah batu bara. Kemudian selain itu juga dia ada coal trading dan seterusnya ya, ada Mutu, MBSS. Jadi keseluruhannya pendapatan dia dari batu bara itu adalah 86,6% dan non batu baranya adalah 13,4%. Padahal kita tahu bahwa harga batu bara itu sangat siklik ya. Di satu waktu dia bisa turun, tapi di satu waktu yang lain dia bisa naik tinggi banget nih. Bisa kita lihat ini dalam chart itu bahwa di tahun 2020 contohnya ya, harga batu bara itu sempat hanya sekitar 49 atau 50. Sementara sekarang harganya sudah di atas 150 gitu. Jadi sedemikian sikliknya. Kalau dia porsinya besar di batu bara, otomatis ketika harga batu bara itu rendah sekali, keuangannya pun akan menurun. Nah, itu yang dia coba hindari. Makanya dia pengen melakukan diversifikasi ke non batu bara sehingga nanti porsinya 50% batu bara dan 50% non batu bara. Nih, saat ini kan porsinya benar-benar bergantung ke batu bara. Nanti di masa depan dia inginnya adalah 50% non batu bara dan itu ditargetkan bisa selesai di tahun 2025. Nah, investasi diversifikasi ini yang saat ini dia lakukan salah satunya adalah dengan investasi di proyek emas awak emas itu punya si Nusantara ya. Jadi dalam siaran pers tanggal 28 Juni 2021 di situ disebutkan bahwa si Indika ini mengambil alih Nusantara Resources Limited atau Nusantara yang mengelola tambang emas awak emas Sulawesi Selatan. Jadi nanti dia akan melebarkan sayapnya ke tambang emas. Di sini total transaksinya untuk sekitar 72% saham di Nusantara itu sekitar 45,3 juta US dollar. Jadi transaksi ini merupakan langkah strategis Indika untuk memperkuat diversifikasi bisnis di sektor non batubara. Jadi sebenarnya dia sudah mengembangkan itu dan mereka menyebutkan bahwa sejak mereka melakukan investasi di tahun 2018 itu reserve dan resources dari Masmindo itu meningkat 34%. Gitu. Jadi berada di level 1,5 juta ons dan 2,35 juta ons. Dan mereka pun sebenarnya sudah menyebutkan bahwa di tahun 2021 itu dengan mereka melakukan investasi di Nusantara, otomatis kan nanti juga membutuhkan kontraktor. Nah, kontraktornya itu mereka akan menggunakan Petrosi. Berarti dalam hal ini anak usahanya yang kode sahamnya PTRO itu juga akan diuntungkan dengan tambang emas ini. Saat ini sih Petrosi sudah ditunjuk ya sebagai pemenang atas FEED, yaitu Front End Engineering and Design untuk si tambang emas ini. Kemudian selain itu mereka juga melakukan investasi diversifikasi itu di Interport ya, yang membangun dan mengoperasikan terminal penyimpanan bahan bakar eksklusif untuk ExxonMobil. Jadi ada beberapa proyek yang mereka kerjakan. Selain itu juga mereka ada operator pelabuhan Patimban, itu juga merupakan salah satu diversifikasi ya. Kemudian mereka juga ada energi terbarukan, itu melalui tenaga surya, itu juga merupakan diversifikasi mereka. Lalu bagaimana dengan kinerja semester 1 tahun 2021 ini? Kinerja semester 1 tahun 2021 dari sisi revenue year on year itu naik 14,1%. Kemudian dari sisi gross profit itu naik 68,7% dan untuk operating income-nya naik 124,9%. So dari sisi revenue-nya bagus ya. Dan mereka juga memberikan catatan bahwa sebenarnya Kideko ini kan menjual 6,4 million ton ya dari batu bara itu ke domestik gitu. Nah, sebenarnya ini sudah melebihi dari apa yang disyaratkan oleh pemerintah bahwa harus 25% itu dijual ke dalam negeri gitu. Nah, kalau selisihnya itu dikalikan dengan harga ekspor, maka akan ada potensi tambahan profit sebesar 9 juta US dollar gitu loh. Nih, kita lihat bahwa ini proporsi untuk domestik dan untuk ekspor dari batu bara mereka. Kita lihat bahwa Indonesia porsinya di sini disebutkan ada 34%, padahal kan sebenarnya yang disyaratkan hanya 25% ya, gitu. Dan ada porsi lainnya juga. Nah, sisanya semua adalah ekspor. Artinya kalau dia ekspor, berarti kan dia menggunakan harga Newcastle yang lebih tinggi, berarti profitnya lebih tinggi. Kalau di Indonesia kan harus menggunakan HBA ya, harga batu bara acuan yang jauh lebih rendah.
Nah, kalau kita lihat di sini nih sebenarnya untuk total revenue tadi kita udah sebutkan ya bahwa secara year on year dia naik 14%. Nah, kalau per quarter itu dia naik 21%. Kemudian untuk gross profit itu dia naik 68,7%. Secara year quarter, jadi dari kuartal 1 ke kuartal 2 itu dia naik 43%. Kemudian dari operating profit dia melonjak ya 124,9% dan per quarternya dia 58,6%. Kemudian kalau dari sisi gross margin itu totalnya adalah 24,5%, operating margin 19%, net margin 3%, dan core profit margin 6,1 serta EBITDA marginnya 24,4%. Ini semuanya meningkat ya jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2021. Jadi secara kinerja dia di kuartal 2 2021 ini jauh lebih bagus dibandingkan kuartal 1 2021 maupun dibandingkan tahun lalu ya saat harga batubara sangat rendah. Kemudian di sini juga mereka menyebutkan bahwa untuk stripping ratio itu kisarannya sekarang adalah di 4,9. Ini jauh lebih bagus. Jadi stripping ratio itu adalah rasio antara yang terbuang dengan batu bara yang akan didapatkan gitu. Jadi kalau kita lihat nih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang jauh lebih efisien. Nah, kemudian untuk cash cost jadi biaya untuk melakukan penggalian ya. Jadi biaya produksi batu bara ya itu di kisaran 29,8 US dollar per ton. Sementara average selling price itu rata-rata harga jual batu baranya adalah di 52 US dollar per ton. Nah, ini perlu kita perhatikan. Mereka itu rata-rata harga jualnya sekarang 52, padahal harga batu baranya itu sudah tinggi sekali. Artinya bahwa nanti di laporan ke depan itu mereka akan membukukan kinerja yang jauh lebih baik lagi dibandingkan kuartal 2 nih, karena harga batu baranya akan naik. Kemudian kalau dari sisi current ratio, itu perbandingan antara aset jangka pendek ya, aset lancar dengan liability lancar, itu 1,86, oke. Kemudian ada secara debt to equity ratio 1,85 dan net debt to equity-nya 1. Nah, kemudian kalau untuk komposisi sahamnya nih, jadi untuk Indika ini, saham yang dimiliki oleh publik itu sebesar 31,28%. Ini adalah bagus. Artinya kalau perusahaan itu masih didominasi oleh perusahaannya sendiri, berarti kan pengendalinya ada di perusahaan. Itu bagus. Tapi kalau masyarakatnya jauh lebih besar, itu beresiko untuk harganya fluktuatif ya. Kemudian kita lihat nih dari sisi market cap-nya. Jadi dari sisi market cap-nya, kalau kita lihat di sini di tahun 2020 maupun 2019 itu kisarannya antara di 15 sampai dengan 25 atau 30 triliun ya. Sementara sampai dengan penutupan hari Jumat itu dia di harga 1.500 per lembar saham, market cap-nya itu hanya 7,79. Artinya market cap saat ini jauh di bawah market cap rata-rata dari si Indika ini. Sedangkan untuk price to book ratio dalam 5 tahun itu seperti ini nih. Jadi saat ini kan price to book value-nya kan 0,77. Nah, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya tuh, kecuali tahun 2020 ya, karena tahun 2020 itu kan memang harga batubara turun, kemudian terdampak pandemi ya. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya ketika harga batubara bagus, itu price to book ratio mereka bisa sampai mencapai 1, bahkan bisa lebih dari 2 loh. Kita lihat ya di situ di tahun 2018 tuh terutama. Kemudian kalau dari sisi harganya saat ini di harga 1.500 itu posisinya masih di sini. Jadi jauh ya gapnya kalau dibandingkan dengan harga tertinggi dia di 2018 meskipun belum tentu bisa tercapai sih ke harga itu. Dan selanjutnya kita akan perhatikan juga besarnya dividen ya, karena dividen ini kan seperti tambahan income yang kita dapatkan di luar dari capital gain karena kenaikan harga sahamnya. Nah, di tahun 2020 itu besarnya dividen dibandingkan dengan harga saham saat itu adalah 12%, tinggi banget loh. Kemudian di tahun 2019 itu dividen besarnya 7%, kemudian di tahun 2018 itu besarnya adalah 6%. Jadi 2018 itu mereka membayarkan dividen 2 kali. Kalau kita jumlahkan itu setara dengan 6%. Bayangkan, tanpa kita memperhitungkan dari capital gain atau kenaikan harga sahamnya, kita udah ngedapetin dividennya tuh sebesar ini nih. Jauh lebih besar dibandingkan bunga deposito.
Apa sih conclusion-nya? Jadi kalau dari sisi korporasi, harga batu bara yang naik itu sangat bagus karena nanti ke depannya melihat harga batu bara sekarang yang tinggi tapi belum tercermin di laporan keuangan, berarti nanti baru akan tercermin di laporan keuangan yang Q3 maupun Q4. Jadi satu sentimen yang bagus buat Indi. Kemudian dari sisi demand, karena sekarang kan di luar negeri sudah mulai musim dingin ya, berarti demand-nya juga akan naik, apalagi dengan vaksin sudah ditemukan, gitu diharapkan pertumbuhan ekonominya sudah mulai membaik lagi. Dan dari sisi divestasi MBSS, betul sih bahwa dalam jangka pendek itu akan dibuktikan sebagai kerugian, karena harga jualnya itu lebih rendah daripada harga investasinya, tapi dalam jangka panjang itu akan bagus, karena akan memperbaiki kinerja keuangan dari Indi. Lalu dari sisi diversifikasi non batubara ini juga sangat bagus ya karena dengan nantinya di tahun 2025 dia bisa mencapai proporsi batubara dan non batubara 50% 50%. Artinya mereka tidak akan terlalu terekspos terhadap naik turunnya harga batubara. Dan kalau dari sisi investasi tambang emas ini juga sangat bagus ya karena ini nanti akan meningkatkan pendapatan non batubaranya. Lalu dari sisi sahamnya kita lihat tadi bahwa market cap itu saat ini masih 7,6 triliun, jauh lebih besar dibandingkan secara historical yang bisa mencapai 12 sampai dengan 30 triliun. Kemudian kalau untuk BBV itu juga jauh lebih kecil, masih di kisaran 0,77, padahal secara historical tadi bisa 1 bahkan bisa sampai lebih dari 2. Lalu dari sisi dividen, emiten ini juga intens untuk membagikan dividen tiap tahun dan besarnya dividen variatif, tapi besarnya lumayan oke untuk dipertimbangkan kalau dibandingkan dengan harga saham saat itu. Kesimpulannya ini merupakan suatu emiten yang prospektif juga ya buat kita pertimbangkan ya. Kalau teman-teman mau lihat emiten yang lainnya atau komparasi dibandingkan dengan emiten yang lainnya, teman-teman bisa lihat video kita yang saham batubara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasi. Thank you.